Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi kita kali ini adalah G30S PKI. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut? Yang melatar belakangi adalah adanya isu bahwa situasi Presiden Soekarno sedang sakit parah yang menimbulkan polemik di kalangan politisi nasional. Sehingga muncul isu bahwasanya ada Dewan Jenderal. Apa itu Dewan Jenderal? Dewan Jenderal adalah sekelompok jenderal yang ingin mengkudeta kekuasaan Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI sampai saat ini masih kontroversi. Kontroversinya adalah siapa dalang dari peristiwa tersebut. Ada 7 teori mengenai peristiwa tersebut. Yang pertama, G30S merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Didasarkan pada pernyataan Letkol Untung yang menyatakan para pimpinan Angkatan Darat hidup bermewah-mewah dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Nah, hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan kehidupan Jenderal A.H. Nasution, di mana Jenderal A.H. Nasution hidup dengan sangat sederhana. Lalu yang kedua, dalang G30S adalah CIA. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir dengan Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Karena itu, CIA bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir dari skenario tersebut adalah untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga adalah G30S merupakan pertemuan kepentingan antara Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan Soekarno, bersamaan dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Pada masa itu, Soekarno memang tengah gencar-gencarnya melakukan provokasi untuk menyerang Malaysia yang dikatakannya boneka Inggris. Yang keempat, Soekarno adalah dalang G30S. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena kedekatan PKI dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, pilot asal India. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam, Soekarno memintanya meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang. Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar di esok harinya." Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa G30S ataupun teori kaos. Kejadian ini hanyalah merupakan perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno unsur neokolim negara-negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang G30S. Hal ini didasari dari kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pimpinan G30S dengan Mejen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Selain itu, Soeharto juga dekat dengan Sejam Kamaruszaman, salah satu anggota PKI, dan juga sangat dekat dengan Kolonel Latif, salah satu pelaku peristiwa tersebut. Jika kita merujuk kepada pledoi daripada Kolonel Latif bahwasanya
Menurut Kolonel Latif, sebelum peristiwa itu meletus, Kolonel Latif sudah melapor kepada Majen Soeharto akan ada terjadi penculikan jenderal-jenderal pada esok hari. Nah, Majen Soeharto seakan-akan tidak menggubris, tidak mengiyakan, dan tidak bertindak. Justru sibuk dengan anaknya yang pada saat itu ketumpahan airsoft anaknya Tommy Soeharto. Yang ketujuh, dalang G30S adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI di antara tahun 1959 hingga 1965. Mari kita simak cuplikan video berikut. Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia dalam gerakan 30 September atau lebih dikenal sebagai peristiwa G30S PKI menorehkan sejarah kelam bagi Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan pembunuhan sadis terhadap sejumlah perwira militer pada 1965, baik di Jakarta maupun Yogyakarta. 10 korban kekejaman PKI saat itu pun diberi gelar pahlawan revolusi oleh Presiden Soekarno. Gelar tersebut kini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Berikut daftar 10 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD dari 1962 sampai 1965. Ahmad Yani dibunuh oleh anggota G30S PKI di rumahnya di Jakarta pada 1 Oktober 1965 dini hari. Dia meninggal pada usia 43 tahun. Jenderal kelahiran Purworejo 19 Juni 1922 ini dikenal sebagai sosok yang sangat anti-komunis. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto mengawali karir militernya saat bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat. Lahir di Purwokerto 20 Juni 1920, Suprapto merupakan salah satu orang yang pernah menjadi ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan turut berjuang dalam pertempuran Ambarawa. Ia wafat di usia 45 tahun. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono lahir di Surabaya 20 Januari 1924 dan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam 3 bahasa asing. Pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang didirikan Jepang di Jakarta, MT Haryono memutuskan bergabung menjadi tentara saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918. Berpangkat Mayor Jenderal, ia diangkat sebagai asisten pertama yang bertanggung jawab di bidang intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, yaitu Letjen Ahmad Yani. S. Parman wafat di usia 47 tahun. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara pada 19 Juni 1925, merupakan salah satu perintis di balik lahirnya TNI. Panjaitan mencatat prestasi atas keberhasilannya membongkar rahasia pengiriman senjata dari Cina untuk PKI. Ia dibunuh oleh anggota G30S di rumahnya dalam kondisi memakai seragam dan atribut lengkap. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen 28 Agustus 1922. Sutoyo diangkat sebagai Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama pada 1961. Wafatnya Sutoyo karena dibunuh oleh anggota G30S PKI di Lubang Buaya setelah diculik dari rumahnya. Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean merupakan ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Perwira militer kelahiran 21 Februari 1939 ini mengawali karir militernya sebagai intelijen.
Tendean terbunuh setelah ditembak oleh anggota G30 SPKI yang saat itu mengira bahwa Tendean adalah Nasution. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit Tubun lahir di Maluku Tenggara 14 Oktober 1928. KS Tubun merupakan ajudan salah satu Menteri Kabinet Soekarno Johannes Leimena yang rumahnya berada persis di samping Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Ia wafat pada usia 36 tahun dan menjadi satu-satunya korban peristiwa G30 SPKI yang bukan dari anggota TNI. KS Tubun tertembak saat PKI mengepung rumah Nasution yang merupakan target utama PKI. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmokusumo lahir di Sragen 5 Februari 1923. Brigjen Katamso merupakan mantan Komandan Korem 072 Pamungkas yang dibunuh pada peristiwa G30 SPKI di wilayah Kentungan, Yogyakarta. Kolonel Infanteri Anumerta R. Sugiono Mangun Biyoto lahir di Gunung Kidul 12 Agustus 1926. Ia menjabat sebagai mantan Kepala Staf Korem 072 Pamungkas sebelum terbunuh oleh anggota G30 SPKI di Kentungan, Yogyakarta. Ia meninggal saat istrinya tengah mengandung putri mereka. Setelah lahir, putri tersebut dinamai Sugiyarti Takarina oleh Presiden Soekarno. Guna mengenang nama-nama pahlawan revolusi, pemerintah menggunakan nama-nama tersebut sebagai nama jalan di kota-kota besar Indonesia. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Mae dole teko-teko mu putih genjer. Mae dole teko-teko mu putih genjer. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole. Genjer-genjer saiki wis digawa mulih. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Saya pasti sedang difitnah. Habisi saja itu. Genjer-genjer isok-isok didol ning pasar. Genjer-genjer isok-isok didol ning pasar. Dijejer-jejer diuntingi padha di dasar. Dijejer-jejer diuntingi padha di dasar. Mae jepeng padha tuku